Halo semuanya, ketemu dengan kita Biska Bisik Kampus. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nazari Saputra. Perkenalkan nama saya Paul Saputra selaku host pada podcast hari ini. Tidak lupa juga kita ada kedatangan dua narasumber. Yang pertama ada Kak Mila Sari. Hai. Dan yang kedua ada Kak Wayan Lydia. Oh iya, dengar-dengar Kak Wayan Lydia ini ada cerita horor di masa sekolah atau SMA. Gimana sih Kak ceritanya? Nah, di sini aku mau menceritakan pengalaman horor dari sepupu aku yang mau masuk SMA. SMA ini ada di daerah Lampung gitu, di Lampung gitu kan tempatnya itu. Nah, sebelum dia masuk ke SMA itu emang udah terkenal SMA itu kayak selalu ada kejadian kayak gitu. Terus intinya kejadian yang horor lah gitu kan. Nah tapi dia nggak menghilangkan itu karena kan emang SMA itu dibilang unggulan gitu di wilayah itu gitu. Jadi ya banyak juga siswa-siswa atau orang yang mau masuk ke SMA itu gitu. Nah singkat cerita ini kan dia udah keterima nih di SMA itu kan, udah keterima. Nah awal masuk kelas 1 SMA itu online karena emang lagi waktu ini kan masa pandemi. Jadi COVID ya? Ya, jadi masuk itu online gitu, belum offline. Nah, itu waktu kelas 1 SMA. Nah, setelah kelas 2 SMA, awal-awal kelas 2 SMA itu awal kan COVID udah mulai reda tuh, Nah, itu udah boleh masuk offline. Cuman baru dari pagi sampai siang gitu, dari siang sampai sore. Jadi belum offline, belum masuk sekolah yang offline full gitu loh. Nah, itu waktu awal masuk SMA kelas 2 itu yang ibaratnya offline-nya belum seperti normal gitu kan. Nah, itu nggak ada kejadian apapun gitu, ya biasa aja gitu. Nah, setelah beberapa bulan, COVID itu emang udah benar-benar reda dan udah diizinkan untuk masuk sekolah yang full dari pagi sampai sore. Nah, itu masuk sekolah yang offline yang full itu udah berjalan beberapa bulan. Nah, lalu mulai ceritanya itu yang sekolah ini mau buat GSG di sekolah itu. Nah, pihak sekolah juga menentukan buat GSG itu di tempat yang ada pohon bambunya gitu. Jadi di pohon bambu itu mau dibuat GSG gitu. Nah, jadi karena mau buat GSG, jadi pohon-pohon yang emang ada di tempat itu, terus di sana juga ada pohon bambu gitu. Itu tuh mau ditebang gitu kan. Nah, di sekolah ini tuh adalah tukang kebun. Di sekolah ini ada tukang kebun. Nah, sebut aja tukang kebunnya ini namanya Pak Tatang. Nah, jadi kepala sekolah ini nyuruhlah Pak Tatang buat nebang pohon yang ada di sekitar itu sama pohon bambu. Pohon bambunya ini gede, besar gitu ya. Udah umurnya juga udah lama, udah cukup tua gitu karena pohon bambunya udah besar banget gitu. Nah, terus kata Pak Tatang ini, baik Pak, gitu kan, siap Pak gitu. Nah, waktu kepala sekolah ini Pak Tatang itu di hari Jumat. Nah, lalu Pak Tatang ini mau menebang pohonnya ini di hari Sabtu. Nah, jadi di sekolah ini juga tukang kebun itu nggak cuma satu. Jadi ada 2 atau 3 gitu. Sekarang bukan sekolah yang kecil ya? Terus Pak Tatang ini ngajaklah temennya begitu. Dan temennya sebut aja teman Pak Tatang ini namanya Pak Tony. Jadi Pak Tatang ini ngajak Pak Tony buat ayo nebang pohon itu menanam buat GSG gitu. Lalu mau gitu
banget pohon itu. Nah, Pak Tom ini kedengar nih ada suara karena mayoritas dia Jawa, jadi kayak dengar suara gitu kan, bisikan lah. Jadi bisikan bilang jadi terbang gitu. Terus habis itu Pak Tom ini yang dengar itu Pak Tommy, terus Pak Tom ini nggak dengar gitu. Terus Pak Tom ini bilang lah ke Pak Tatang, gue krungu ora gitu katanya kan. Krungu opo kata Pak Tatang. Enek iki enek sing ngomong jadi terbang gitu. Kalau aku ora krungu opo-opo gitu kata Pak Tatang kan. Nah, ya udahlah jadi tapi Pak Tom ini tetap masih kekeh loh, masih tetap kekeh kayak enek sing ngomong loh mau ki gitu. Terus Pak Tatang bilang lah dia, wes kayak sing ngomong orang terus Pak Tatang bilang wis dikon terbang kok kalau panas sekali wis dikon naik gitu kan. Nah akhirnya Pak Tatang sama Pak Tom ini tebanglah pohon-pohon di sekitar itu sama pohon bambu tadi itu gitu. Nah setelah tebang pulanglah ke rumahnya masing-masing kan. Setelah itu Pak Tatang sama Pak Tommy ini kayak sakit gitu, demam gitu kan. Terus Pak Tatang sama Pak Tommy ini mungkin kena kecapean. Nah setelah itu di hari Senin itu kan pastinya kalau SMA itu kan siswa guru-guru itu kan upacara ya, hari Senin gitu. Nah, lalu waktu upacara berlangsung itu awalnya itu ya berjalan normal gitu kan, nggak ada kejadian lah gitu. Terus tepatlah waktu di kepala sekolah itu memberi amanat pembina upacara. Nah itu adalah salah satu siswa itu kerasukan. Nah itu awal kerasukannya itu kan satu orang nih cewek. Nah itu kerasukannya itu nangis tapi ternyata gitu. Akhirnya siswa ini dibawa ke KS sama OSIS yang jaga atau apa sih kalau SMA itu yang di OSIS itu apa namanya? Dibawalah ke KS gitu. Nah, habis itu upacara berlangsung lagi dan setelah yang kerasukan itu dibawa ke KS ternyata yang ada siswa lain juga yang kerasukan lagi gitu. Dan dari siswa itu kayak nyambung gitu loh, kerasukan kayak apa sih bahasanya, kayak kerasukan masalah jadinya karena yang suruh itu lebih dari 10 orang gitu. Nah akhirnya berhenti dong pelaksanaan upacaranya itu. Nah terus yang kerasukan itu dibawa ke UKS yang kerasukan tadi. Lalu untuk siswa-siswa yang nggak kerasukan karena emang pasti ada dong kayak shock gitu kan karena dengar tiba-tiba kerasukan ada yang kira-kira itu disuruh masuk kelas gitu. Nah terus yang kerasukan ini dibawa ke UKS kan semuanya. Nah habis itu udah ditanya itu udah nih jadi ada guru yang memang dia bisa lah gitu kan buat pembimbingan kerasukan itu. Cuman karena emang yang kerasukan itu banyak, jadi kan kayak agak gimana bilangnya kewalahan ya gitu. Jadi kepala sekolah ini memutusin buat cari orang pinter. Jadi kepala sekolah ini minta salah satu guru buat cari orang pinter yang memang ya di daerah sana itu gitu loh, ada gitu lah. Terus singkat ceritanya orang pintar ini datanglah ke sekolah itu. Habis itu diobatin kan satu-satu gitu. Orang pintar ini ya
dia bukan orang Islam gitu, cuman dia dia pakai caranya dia sendiri lah buat nyembuhin gitu kan. Nah, habis itu beberapa siswa itu sembuh kan, sembuh dari yang maksudnya itu udah bisa lah gitu. Terus habis itu adalah salah satu siswi ya, tadi kan yang siswi ini yang emang lama itu loh sebenarnya Iya, nggak bisa keluar ya. susah semua. Nah habis itu karena emang apa namanya emang, nah setelah itu pokoknya didoain lah kayak gitu. Nah akhirnya sembuh nih siswi ini, ya kan, akhirnya sembuh, ya udah gitu kan, belajar. Terus habis itu yang ke kelas ini disuruh pulang lah, dianterin pulang gitu, dianterin pulang ke rumahnya hasil-hasil. Nah habis itu ya sekolah ini tetap belajar kayak biasanya gitu. Penyebabnya apa sih kan? Kok bisa kesulitan asal gitu? Penyebabnya itu karena sebenarnya karena pohon bambu itu ditebang gitu. Gitu. Terus nah lanjut kan, jadi udah pulang nih kan, udah pulang, habis itu besoknya kan sekolah lagi. Nah siswi yang kemarin yang kerasukan itu, apa namanya, dia kerasukan lagi gitu di kelas, tapi ya jadi 2 kali kerasukannya. Nah waktu itu dia kerasukannya pada saat yang ada gurunya, maksudnya masih jam belajar gitu kan. Nah setelah itu dibawa lagi lah ke UKS. Setelah itu diobatin kan, tapi nggak bisa juga, dipanggil lagi lah orang pintar itu gitu, dipanggil. Terus yang siswa ini dia ngomong kalau misalnya itu rumah aku gitu. Oh jadi yang rasukin ini yang numpuk bambu tadi. Iya gitu. Nah habis itu kan nggak paham ya yang dimaksud itu rumah aku itu yang mana kan gitu kan, dari orang pintarnya, dari guru-gurunya gitu. Terus habis itu siswa itu lari gitu, tiba-tiba lari gitu. Terus habis itu dia lari ke arah pohon bambu itu yang habis ditebang itu. Nah, setelah pohon bambu itu ditebang, ini langsung dibuat ada yang kerja gitu loh, ada yang buat kayak gitu. Nah, setelah itu dia tuh muncul, ini rumah aku gitu kan. Terus setelah itu orang pintar ini kayak ngomong gitu kan, ya gimana ya, kayak berusaha bilang ya apa namanya, ya itu rumah kamu gitu kan, kayak gitu-gitu. Terus habis itu dibilang lah kayak jangan ganggu kayak gitu kan sama orang itu. Dia tuh tetap nggak mau keluar dari siswi ini gitu. Dan mungkin nggak terima gitu. Ya gitu, dia nggak terima kan kalau rumah dia itu ditebang gitu. Nah akhirnya setelah itu orang pintar itu kayak nawarin gitu buat rumah baru gitu, mau nggak gitu, nawarin gitu kan. Terus habis itu mau lah gitu kan, si yang dirasukin ini, yang Si penunggu bambu tersebut itu. Dia bilang dia cuma kayak menunggu gitu aja gitu kan. Terus habis itu sama orang pintar ini tapi dia yang penunggu ini dia nunjuk, dia maunya di pohon yang sebelah situ gitu. Karena di apa namanya, di tempat SD yang mau dibangun itu agak sebelah sini, di pojokannya itu juga ada pohon yang emang gede gitu, dan itu pohon itu juga udah lama banget kan gitu. Dan disitulah akhirnya buatin rumah baru gitu. Habis itu dia nggak ini kan, nggak apa namanya, udah keluar gitu kan, dan Dia mau keluar gitu. Nah setelah itu udah nih selesai, siswi ini juga disuruh pulang kan, karena emang udah nggak fokus lagi lah gitu buat pembelajaran.
Nah, terus keesokan harinya giliran Pak Tatang nih. Pak Tatang itu tembang pohon itu yang Masih sakit? ya, dia masih sakit. Dia setelah menebang pohon itu kan dia sakit tuh. Itu dia nggak dapat masuk ini kerja gitu karena dia sakit gitu kan. Itu pun kata istri Pak Tatang itu udah dicari obat gitu loh ke rumah sakit, tapi ya dibilangnya memang. Terus si Pak Tatang ini dia lah yang dapat kayak bisikan, kayak mimpi kayak gitu. Nah, dia ngomong lah ke kepala sekolah itu gitu kan, ngomong kayak gitu. Terus habis itu kan Pak Tatang ini kan nggak tahu kalau misalnya di sekolah itu tuh ada cerita yang siswi karena suka makanan aja masuk mulutnya. Terus itu Pak ini juga cerita kan apa namanya kepala sekolahnya kan. Terus habis itu Pak Tatang ini ya gitu Pak, gitu kan ceritanya gitu. Nah udah nih kayak selesai kan, karena kan si penghuni ini udah punya rumah nih. Nah, selesai. Nah setelah itu beberapa hari kemudian itu nggak ada kejadian apa-apa lagi, udah punya aman lah gitu kan, normal di sekolah seperti biasa gitu kan. Nah terus sekitar ya seminggunya mungkin dari Pak Tatang bangun itu tuh apa namanya ada yang kerasukan lagi. Tapi itu bukan karena apa namanya pohon bambu tadi itu, tapi karena si penghuni tadi kan itu kan udah punya itu di rumah barunya. Ternyata di rumah barunya itu nggak ini apa namanya kayak nggak bersih gitu, gimana ya, ibaratnya dia kurang nyaman karena ada sesuatu di situ gitu. Nah jadinya ada kerasukan lagi di siswi itu, kerasukan lagi. Nah itu kerasukan yang siswi ini beda sama yang ini, yang pertama itu gitu. Beda. Terus yang kerasukan ini, jadi ini pohon itu dekat sama kamar mandi sebenarnya, dekat sama kamar mandi. Nah siswi ini nih dirasukin lah sama si penghuni pohon yang tadi kan, penghuni pohon tadi itu dirasukin. Nah habis itu yang dirasukin apa siswi ini tuh ini dia tuh langsung kerasukannya tuh nangis, teriak-teriak tapi sambil lari gitu, lari gitu, lari. Terus habis itu jadi kan kayak gempar lah gitu kan, sekolah itu kayak pada ngeliat gitu kan, pada ngumpul gitu siswa-siswi yang lainnya gitu kan. Habis itu lari yang siswa itu, terus habis itu dia ini ke kamar mandi. Ke kamar mandi karena kebetulan kamar mandi itu emang udah samping pas banget sama pohon itu, pohonnya jadi rumahnya dia itu gitu. Nah itu kamar mandi dan bilang lah kalau misalnya yang kerasukan itu bilang kalau misalnya disuruh bersihin kamar mandi itu gitu. Karena dekat sama rumah mandi tadi ya. Jadi kan Karena ini ternyata siswi yang dirasukin itu dia tuh kayak buang ini sampah kan. ya sampah yang membalut lah di sana gitu. Karena kan kalau ini kan pasti kita nggak boleh kan kayak gitu. Nah setelah tahu nih di kamar mandi ini ada pembalutnya, nah kan langsung dibersihin kan, langsung dibersihin. Nah jadi yang kerasukan tadi itu langsung udah nggak dirasukin lagi gitu. Nah setelah itu akhirnya karena ada kejadian seperti itu, jadi sekolah itu dipulangkan gitu, padahal belum selesai gitu. Jadi takutnya nanti ada apa-apa lagi gitu, jadi langsung dipulangin siswa-siswinya gitu.
dan pihak sekolah pun memutuskan untuk melakukan doa bersama keesokan harinya. Lanjut, setelah keesokan harinya melakukan doa bersama, di sekolah itu kan ada 3 agama nih yang sekolah itu ada Hindu, Kristen, dan Islam. Yang Islam melakukan doa bersama di masjid, terus yang Kristen melakukan doa bersama di gereja, dan yang Hindu melakukan doa bersama di luar. Karena di sekolah itu ada 3 tempat ibadah gitu. Dan dari kejadian itu, setelah doa bersama sampai saat ini udah nggak ada kejadian horor ataupun dan lainnya. Wah, cukup seram ya untuk ceritanya Kak Wayan Lydia. Dan kita tidak berhenti di situ aja. Benar teman-teman. Jadi kita ada narasumber kedua, yaitu Kak Bella Sari, yang akan menceritakan kisah horornya. Kurang lebih sama backgroundnya, yaitu kisah horor di lingkungan sekolah. Tapi Kak Bella Sari ini dia di lingkungan sekolah yang Islami atau bisa disebut pondok pesantren. Gimana Kak ceritanya? Jadi langsung aja. Cerita ini tuh aku dengar dari kakak kelas aku, sebut aja namanya Bunga. Nah, si Bunga ini dia tuh pernah mengalami suatu kejadian waktu dia di pesantren. Jadi suatu malam itu sekitar jam 2 malam, dia itu mau ke kamar mandi buat buang air besar. Nah, tapi karena emang itu jamnya udah malam banget, akhirnya dia bangunin temennya untuk nemenin ke kamar mandi. Sebut aja nama temennya itu Mawar. Nah, dia tuh bangunin temennya untuk kayak, yuk bangun yuk, temenin aku ke kamar mandi kayak gitu. Nah, temen ini emang udah nyamut, udah kayak, oh iya kayak gitu. Tapi dikira dia emang temen itu bakal ngikutin karena dia udah nggak tahan, akhirnya dia duluan ke kamar mandi. Dan dia juga ngerasa itu temen itu udah ikut di belakang, tapi ternyata temen itu masih di kamar, ternyata masih kayak cuman oh iya, tapi ternyata nggak gerak gitu loh kata dia. Udah tuh pas dia sampai di kamar mandi, langsung nggak lama tuh dia tuh ngedengar ada suara juga kan di samping. Oh berarti temennya ikut nih di belakang, di samping dia gitu. Udah nggak lama itu dia ngedengar ada suara kayak orang nyanyi. Kalian tau nggak sih lagu Anjani? Nah itu tuh lagu itu tuh dia dengar, tapi dia mikir kok ini temennya berani ya untuk kayak denger itu kayak gitu. Tapi menurut dia adalah dia nggak mikir itu. Nah pas udah mau selesai, ternyata dia baru sadar kalau di bak mandi itu nggak ada gayungnya. Terus dia akhirnya manggil tuh si Mawar kayak Mawar kayak gitu. Mawar, tapi nggak nyaut tuh si Mawar. Apa temennya tadi udah keluar? Kata dia, karena dipanggilnya nggak nyaut. Karena dia bilang kayak, Kak ada orang nggak sih di samping? Terus kan masih diam. Terus dia bilang, Kak boleh pinjam gayung nggak? Akhirnya nyaut samping. Dia bilang, jangan kan gayung Kak, telah aja nggak ada. Di situ dia langsung kayak pas dia nengok ke atas dan ternyata benar aja itu tuh badan yang nggak ada. Otomatis di situ dia kaget dong. Akhirnya dia langsung lari jerit keluar untuk manggil si Mawar tadi karena dikira dia Mawar tadi tuh ngikutin dia. Ternyata pas dia lari ke kamar si Mawar tuh masih tidur dan posisinya di situ dia histeris dan pada bangun semua dong karena dia ngalamin itu kan jerit-jerit semuanya. Karena posisinya si Bunga ini kayak kaget banget gitu kan, gimana shock kan dan kayak gitu. Akhirnya dia disuruh kayak untuk tenang dulu sesaat kayak buat ceritain kejadian yang dia alami itu. Ternyata pas akhirnya rame-rame ngeliat ke kamar mandi dan ya udah gak ada apa-apa gitu. Nah karena pas udah dicek rame-rame nih sama Bunga dan temen-temennya ternyata udah gak ada apa-apa di kamar mandi. Akhirnya mereka langsung lanjutlah istirahat lagi karena itu kan posisi masih jam 2 malam itu. Nah keesokan paginya si Bunga ini ternyata demam dia karena mungkin shock ya karena dia sesuatu kayak gitu. Nah akhirnya dia nggak sekolah. Nah dia di kamar lah sendiri karena semuanya pada sekolah kan. Nah pas dia bangun, gak lama itu dia kebangun karena ada suara bisikan. Kayak kalau ngasih tahu bahwa kayak kenapa dia bisa diganggu kayak gitu.
Jadi tuh ya di pesantren itu biasanya kayak makhluk yang di dalam itu nggak bisa keluar, yang di luar tuh nggak bisa masuk. Tapi yang di dalam itu mereka tuh kayak buat perjanjian, mereka nggak bakal mengganggu anak-anak di sana kalau misalkan mereka itu nggak melanggar pantangan dari mereka. Jadi pantangan itu salah satunya itu yang pertama nggak boleh mandi malam, yang kedua nggak boleh membuang pembalut sembarangan. Nah, kenapa si bunga ini diganggu? Karena si bunga ini ternyata dia lagi berhalangan dan mungkin sepertinya asal membuang pembalut tersebut itu yang membuat si bunga tadi itu diganggu. Makanya pas dia dengar dari bisikan ada yang bisikin, kalau misalkan dia kasih tahu kalau misalkan ingat-ingat kamu tuh buat salah apa. Ternyata makanya diganggu di kamar mandi itu karena dia membuat kesalahan di kamar mandi tersebut. Akhirnya dia ceritalah karena di pesantren itu kayak di setiap kamar tuh ada ketua kamar gitu. Akhirnya dia cerita kejadian yang dia alamin. Akhirnya dia jujur sama ketua kamarnya itu kalau misalkan dia kemarin itu sempat melanggar aturan tersebut, kayak sampai bisa diganggu. Dari setelah itu akhirnya ya sama, akhirnya bersih dan mereka akhirnya ya berdoa bersama ya buat kayak minta maaf nih kalau misalkan udah melanggar aturan tersebut gitu. Tapi saya mau nanya nih Kak, soalnya di pikiran saya ada yang janggal. Kenapa sih di pondok pesantren itu malah ada hantu yang tanpa kepala? Kira-kira apa asal usulnya? Nah, tuh aku juga tuh ada cerita kenapa asal usul si hantu ini tanpa kepala. Jadi ini tuh ceritanya diceritain dari guru yang udah lama di sana, ustadz atau ustazahnya lah ya kalau di sana itu. Jadi dulu itu sebelum tahun sekitar tahun 2003 atau 2004, dulu itu waktu di sana belum seberapa ramai di pesantren tersebut, ada kejadian di mana jadi kayak itu kan pesantren ya, pesantren otomatis kayak tertutup kan karena nggak bersatu dengan kayak penduduk karena ada batasan kan biasanya pesantren. Nah itu tuh kan di gerbang. Nah di gerbang depan itu pas banget dengan jalan raya. Nah itulah asal usul si hantu yang paling. Jadi dulu itu ada kejadian cewek yang kecelakaan di depan pondok pesantren tersebut. Cewek ini tuh mau nyebrang karena di seberang itu kan kayak pemukiman penduduk gitu kan. Nah mau nyebrang, ternyata dari arah berlawan di sebelah kanan itu ada mobil yang dia ternyata nggak ada itu, dan ya cukup parah sih karena sampai ya akhirnya kepalanya tuh misah dari badannya itu. Nah tapi karena posisinya ini dia tuh kayak masih umur muda, belasan tahun si cewek ini, dia tuh kayak kesepian karena dia kayak di jalan itu sendirian gitu lah bahasanya kalau kayak kita. Akhirnya makanya dia pindah ke dalam itu, tapi sebagai perjanjian untuk yang nggak boleh melanggar sebagai kayak aturan-aturan yang tadi yang kayak malam atau membuang pembalut sembarangan, dia harus bersih. Nah dia itu sebenarnya dari di jalan itu, tapi dia pindah ke dalam karena dia kesepian. Wah cukup seram ya Kak. Tapi aku mau nanya nih, cuman pantangannya cuma itu aja Kak? Nggak ada yang lain? Iya, pantangan itu aja sih, karena dia kayak mungkin ya sama sih kayak kita aja yang kita nggak mau diganggu, ya kita juga jangan mengganggu lah, karena mungkin dia itu kan tempat tinggal mereka ya. Kita juga kayak mungkin di kamar kita kalau diberangkat kan marah kan ya sama kamar. Itu aja sih sebenarnya sesimpel itu. Ya mungkin sekian teman-teman podcast kita hari ini yang diceritakan oleh narasumber pertama dan narasumber kedua yang cukup serem dan cukup seru. Mungkin kita akan lanjut di next episode kalau ada. Mungkin sekian isi kampus kita pada hari ini. Selamat tinggal. Dadah. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number.
One is the loneliest number that you'll